Tat, kemarin waktu kita mulai berangkat dari Bogor, sepanjang perjalanan tuh kayaknya jalan tuh hijau semua gitu, Tat. Tapi pas gitu aneh nyampe sini kan kita rencana mau hiking nih. Iya. Tapi kok gersang ya, Tat ya? Iya, aja kayak puncak ya. Iya, Tat. Nah, apalagi lewat jalur selatan. Kalau kita lewat sana, ajib banget dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Ajib ya. Itu kayaknya hijau tuh sana ya, Tat. Ajib. Wah, kita ini sekarang sampai salah satu daerah di Jawa Timur deh. Ini harusnya kita tadabburi. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Kaum muslimin juga harusnya mentadabburi. Karena apa? Setiap kejadian perlu kita ambil ibrah. Ya. Pertama, subhanallah. Allah sudah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Ya. Telah rusak ya daratan, lautan itu karena apa? Karena tangannya manusia. Para ulama ahli tafsir termasuk dari kalangan para sahabat, mereka mengatakan termasuk rusaknya ini salah satunya jadab, kekeringan. Ini kita ngalamin kekeringan loh. Naik saya puncak sono tadi kering semua. Iya, Tat. Aneh lihat tadi tanah pada retak-retak gitu, Tat. Merekah, daun ya berguguran ya, kering ya. Oh, subhanallah. Tidak kebayang, airnya juga susah pasti di Balmi kan. Iya. Nah, makanya ini sebenarnya karena perbuatan manusia. Ima manusia yang merusak hutan, ima manusia yang bikin polusi, merusak udara, ima dari sisi maknawi maksiatnya manusia. Terutama sebagaimana disebutkan ya oleh para ulama ya, di antaranya apa? Kesyirikan manusia. Nah, tuh banyak nggak di kampung, apalagi di kampung tuh. paling parah tuh, Tat. Mau panen harus ada sesajen. Malam Jumat Legi di perempatan jalan ada sesajen. Ya. Wah, subhanallah, nggak turun hujan malah sesajen. Harusnya kita itu justru minta pada Allah, bukan minta pada makhluk. Ya. Wah, subhanallah, ini yang perlu diperhatikan. Syirik, kemudian amalan nggak diridhoi Allah, maksiat. Termasuk dalam hadis Nabi ada orang yang gara-gara mengurangi timbangan. Tuh masuk di antara penyebab nggak turun hujan. Timbangan orang-orang yang jualan tuh, Tat. Iya. Coba, belum lagi yang zinanya, ya, belum lagi yang ribanya, belum lagi orang yang kuat dolimin yang lemah, belum lagi ketidakadilan yang ada di sekitar kita, dari rakyat paling bawah sampai pemimpin, memberikan dampak efek. Harusnya kita tadabbur. Kadang orang melihat ini hanya peristiwa alam, musim kemarau. Lalu kenapa yang menjadikan seperti ini ada sebab, ya kan? Sepertinya maksiat kita. Nah, subhanallah, makanya sebenarnya ada sunnah yang perlu dilakukan. Kira-kira apa? Ketika kayak kekeringan kayak gini, apa yang dilakukan? Pernah dilakukan Nabi. Apa itu, Tat? Sholat apa? Istisqa. Nah, namanya sholat istisqa, sebagian disebutkan dalam lisan al-Arab Ibn Mandur, yaitu istif'al min talabi suqyah, yaitu ngambil sebab untuk minta diturunkan hujan. Dan minta diturunkan hujan melalui tata cara yang diajarkan Nabi ini dengan sholat. Tentunya merupakan ibadah. Iya. Ya, dan ibadah itu yang diajarkan Nabi. Ya. Lalu itu hakikatnya ibadah. Kalau nggak ada dalilnya berarti nggak ada, bukan ibadah, ya kan? Iya, Tat. Tapi ini memang Nabi ngajarkan. Kalau ada kejadian seperti ini, waktu itu manusia berdatangan kepada Nabi, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, juga hadis Abu Daud, ya, berdatangan kepada Nabi SAW, mereka minta agar diturunkan hujan. Akhirnya disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, mereka keluar ketika matahari terbit, dan sholatnya nih hampir kayak sholat Id, cuma bedanya nggak ada takbir tambahan pada sholat istisqa, dan dilakukan di tempat lapang. Dihadirkan mimbar di situ, dan Rasulullah SAW mengumumkan kepada mereka, menentukan waktu kapan dilakukan sholat istisqa. Jadi diumumin dulu, misalkan besok hari ini jam sekian pagi, ya, kumpul di tanah ini gitu. Akhirnya Nabi naik mimbar, ya, Nabi naik mimbar, ya, menyebutkan surat Al-Fatihah ayat 2-4.
Kemudian Nabi juga banyak menyebut tentang apa, merendah diri, tadallul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga menyebutkan kalimat tauhid, ya. Mengingatkan akan dosa-dosa. Ini menunjukkan apa? Ini karena sebab kita. Jangan hanya dianggap peristiwa alam terus. Iya. Ya. Kenapa nggak melihat peristiwa ini juga karena dosa kita? Itu harusnya sudut pandang orang yang beriman. Kemudian Nabi SAW ya sambil berkhutbah menghadap manusia, ya, dan Nabi juga berdoa mengangkat tangan. Kemudian Nabi menghadap membelakangi manusia yang hadir di mimbar, membelakanginya, dan juga Nabi membalikkan selendangnya, ya, dan kemudian Nabi menghadap manusia lagi, baru kemudian sholat. Jadi diawali dengan khutbah nasihat-nasihat. Kita merendah diri, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kita butuh Allah. Bukan minta hujan, minta kepada pawang hujan. Nah, itu. Ini termasuk syirik apa bukan? Syirik banget ya. Karena apa? Minta tolong kepada Selain Allah tadi. jin. Ini haram. Minta kepada wali nggak boleh. Ya, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Dan hukumnya salat istisqa, ya, sunnah muakkadah, ditekankan. Ya, ditekankan. Ada yang mengatakan sunnah mustahabbah, ada yang mengatakan muakkadah, ditekankan. Nah, dengan kondisi istisqa, berapa di antara hewan mati? Ya benar. Nah, di antara ladang kekeringan, nggak bisa panen. Terkait dengan pendapatan mereka. Iya. Ya, bukan hanya petani nggak ada yang dijual. Akhirnya kita juga ikut kelaparan. Iya. Ya, kemudian juga di antaranya berapa banyak manusia yang juga wafat karena hawa panasnya. Itu. Dehidrasi dan lain sebagainya. Alhasil, ini lihat pemandangan seperti ini, ya Allah. Ini kekeringan betul. Ya, kekeringan betul. Nah, gitu aja. Jangan lupa teman-teman, ya, hidup ini bukan main-main. Ya, kita sementara hidup, wallah sebentar. Isi hidup kita dengan manfaat. Manfaat apa? Dan nanti jannah. Ya, di padang mahsyar kita diringankan hisab kita, sampai dimudahkan lewat siratal mustaqim. Sampai Imam Ahmad ditanya, ya Aba Abdillah, sampai kapan kau seperti ini? Sibuk mencari hadis, sibuk ibadah, sibuk berdakwah. Apa kata beliau? Sampai pintu surga di depanku dan di belakangku adalah siratal mustaqim. Sudah lewat, sukses. Baru kita tenang. Ya, semoga Allah mudahkan kita setiap langkah kita. Allah hapuskan semua dosa kita. Semoga Allah hilangkan musibah ini, kekeringan ini, dan sekali lagi semoga Allah berikan kita taufik, istiqamah, hidayah sampai akhir hayat kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Hingga jannahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jalan dulu ya.